ini gitu Mhm. menurut aku. Tapi Iya, seperti overall ya kita ambil yang positifnya aja dari tahun ini gitu. oke, sedap. Nah, seperti yang kita tahu, Anet juga, apa namanya, kalau nggak salah meraih 4 awards ya di tahun ini ya. 3 Eh, awards, nasional, 1 awards yang internasional, bener ya? Atau ya, ada lagi? benar, benar, ya benar. Bener ya? Coba kita baca satu-satu ya, listeners ya. Ah, Jadi yang pertama nih ada Indonesian Song of the Year. Ini dari Joox Indonesia Music Awards. Terus udah gitu ada Best of the Best New Artist. Ini dari AMI Awards lewat lagu mungkin hari ini esok nanti. Hari ini esok atau nanti. Terus udah gitu ada Song of the Year dari Indonesian Music Awards. Dan yang terakhir adalah Best Asian Artist Awards. Best Asian Artist Indonesia dari Mnet Asian Music Awards. Perasaannya gimana, Net, waktu itu? wow, jujur bener-bener gak nyangka sih Kak, karena ini Hmm, di luar ekspektasi aku banget gitu. Maksudnya ya. aku nggak nyangka lagu mungkin hari ini esok atau nanti itu bisa Hmm. membawa aku ke apa ya, ke penghargaan-penghargaan itu gitu. Bener-bener kaget awalnya, Hmm. tapi yang pasti aku bersyukur dan senang banget gitu lah pastinya. Iya, iya. Nah, kalau misalnya kita ngomongin soal perjalanan karir Anet gitu ya. Mm-mm. Sekarang sekarang umur 16 tahun. Aku Bener ya? 16 tahun. Iya. Keren banget. Ya, di umur 16 tahun ini kamu sudah pastinya pastinya dalam segi hal bermusik kamu telah melalui banyak proses lah. Misalnya kayak penulisan lagu, terus workshop, bikin video klip, manggung dan sampai akhirnya kamu mendapatkan reward dari semua hasil kerja keras kamu gitu. Nah, sekarang tuh aku tuh pengen nanya sebenarnya apa namanya? Hasrat bermusik kamu tuh dari mana sih awalnya? Awalnya sebenarnya emang dari kecil aku emang suka nyanyi Kak, karena mami sama papi juga dulu emang suka nyanyi dan aku jadi Mhm. keikutan lah gitu, jadi keikutan. Akhirnya aku suka nonton dulu itu waktu masih kecil banget, aku suka Justin Bieber. Nah dari Oke. situ tuh karena aku lihat gimana perjuangannya dia kan, terus kayak wah keren banget ya, usia muda bisa kayak punya lagu yang bisa didengar banyak banget orang gitu, terus juga dia Mhm. bisa konser Mhm. gitu. Itu bener-bener me, apa ya, memicu aku untuk kayak jadi punya motivasi sendiri gitu. Jadi aku pengen banget jadi kayak dia nih gitu. Pengen pengen nyanyi, pengen bikin lagu, apa? Pengen ada lagu yang bisa didengar sama banyak orang gitu. Nah, dari situ tuh akhirnya aku suka ikut lomba-lomba. Mungkin waktu itu aku sempat ceritain ke kakak, aku sering ikut lomba-lomba di sekolah, di Mhm. mall dan segala macam gitu. Akhirnya Mhm. suatu waktu aku beraniin diri untuk ikut Ya. ajang-ajang pencarian bakat yang ada di TV-TV. Mhm. Akhirnya aku puji Tuhan di 2018 menang gitu. Hmm. Nah, sekarang sekarang kamu tuh sehari-hari apakah menulis lagu terus gitu atau udah berapa sih lagu yang kamu tulis sebenarnya yang belum dirilis juga? Aku nggak ngitung sih Kak, jujur karena ada beberapa yang udah jadi, ada beberapa juga yang belum jadi, yang mungkin masih belum ada lirik atau belum ada nada, atau mungkin kayak Hmm. udah ada lirik, udah ada nada, tapi kayak masih setengah perjalanan, masih proses gitu. Aku nggak Hmm. ngitung sih sebenarnya, kalau aku bikin ya aku bikin aja gitu, sesuai mood aku lagi kayak gimana. Oke, ngomongin soal mood gitu, kalau misalnya kita produksi musik kan perlu banget tuh yang namanya mood kan, suasana Iya, hati gitu. Bang. Nah, suasana hatinya tuh lagi seperti apa pada saat itu gitu. Nah, kalau Anet sendiri tuh apakah tipe orang yang bisa bikin musik itu tanpa harus punya mood dulu? Anet bisa mengembangkan imajinasi terus ditulis atau nungguin mood dulu, harus ngerasain sesuatu dulu? Sebenarnya sih aku biasanya nunggu mood dulu. Jadi Hmm. uh, tapi aku nggak kayak apa ya, nggak Ngalir. planning untuk aku mau bikin lagu jam berapa nih, atau kayak hari apa nih, atau kapan nih gitu. Aku nggak kayak gitu. Jadi kayak kalau aku muncul di kepala aku ya udah gitu, aku tulis di notes, atau aku misalnya
tulis di kertas, atau enggak kalau misalnya nada aku rekam gitu di voice note tiba-tiba gitu kalau muncul kan. Jadi ya Iya, iya. mungkin biasanya aku nunggu mood dulu, nunggu mood gimana. Tapi kalau misalnya moodnya lagi sedih, tiba-tiba muncul sendiri tuh, muncul sendiri. Iya. Ada yang sedih, terus ada lirik yang sedih gitu. Tapi kalau lagi senang, dapet lirik yang senang, dapat nada yang senang gitu. Jadi tergantung sih Kak, tergantung apa yang tiba-tiba muncul di kepala gitu. Biasanya yang muncul di kepala duluan itu melodi dulu atau lirik dulu? Random sih Kak, kadang lirik, kadang nada dulu gitu. Gitu sih. Nggak Nah, tentu. kalau kita sambungin sekarang dari obrolan tadi ke proses Takkan Berhenti Mencintaimu itu seperti apa? Kan ini diciptakan sama Anet sendiri ya. Iya Jadi benar. waktu itu Anet lagi merasa apa? Terus udah gitu moodnya seperti apa? Terus gimana cara nulisnya? Jadi mungkin cerita sedikit. Jadi waktu itu, di hari pertama kali Anet dapat nada dan lirik Takkan Berhenti Mencintaimu itu. Jadi Anet hari itu lagi rekaman untuk single Anet yang akan rilis gitu kan. Tapi bukan Takkan Berhenti Mencintaimu, adalah satu lagu lagi yang kayaknya waktu itu udah di ACC sama label deh kayaknya. Terus habis itu Anet bikin demonya. Nah selesai Anet bikin demonya, di situ ada piano. Anet mainin piano kan, iseng-iseng doang, pengen cover-cover lagu doang. Dan tiba-tiba muncul tuh tiba-tiba nada. Terus Anet mainin intronya dulu kayak ada kok, pokoknya Anet rekam, Anet ada taruh di feeds Anet. Itu tiba-tiba dapet aja nadanya dan langsung liriknya juga dapet gitu. Jadi kayak bener-bener apa ya, di luar rencana banget deh lagu itu, sangat di luar rencana. Sama kayak mungkin dari Nas Kota Nanti itu juga di luar rencana dapetnya, kayak apa ya, tiba-tiba aja muncul gitu di saat sebenarnya aku akan rilis lagu lain, bukan lagu yang itu gitu. Karena memang kalau karya yang melibatkan rasa itu nggak bisa terplanning, nggak bisa ada timeline-nya. Iya benar. Memang kalau misalnya lagi dapat ya pasti dapat aja. Tapi yang aku pengen tanyain adalah lagu ini kan menurutku ceritanya cukup dalam ya ketika kamu bisa memberikan rasa cinta dari sisi yang baik gitu ke pendengar kamu gitu. Nah, kalau kita lihat juga cara kamu menggambarkan lagu ini di video klip itu kan ceritanya sebagai cinta orang tua yang sungguh besar kepada anaknya biarpun keadaannya ini tidak bisa dibilang tidak kondusif gitu. Nah, pada saat itu kamu lagi merasakan apa? Pada saat itu mood aku sebenarnya lagi, jujur ya, sedang nggak terlalu happy lah, nggak happy banget. Jadi aku bingung juga sama perasaan aku waktu itu lagi sedih tapi senang juga, jadi di tengah-tengah, jadi kayak biasa aja gitu, lagi biasa aja. Tiba-tiba mainin musik, nyanyiin lagu yang dapet lagu yang galau gitu. Kok jadi keikutan galau ya? Aku tuh emangnya suka banget kayak gitu orangnya. Jadi kalau misalnya dengerin lagu galau, kayak ikut galau padahal lagi senang gitu kan. Tiba-tiba galau, terus habis itu dapat nada yang aku tadi bilang, dapat nada yang Takkan Berhenti Mencintaimu. Tiba-tiba kayak, aduh, dapat nada nih, terus langsung kayak excited lagi gitu. Aku biasanya kayak gitu kalau misalnya lagi sedih, tiba-tiba dapat nada, kayak langsung dapat nada nih, rekam gitu. Jadi kayak sedihnya kayak tergeserkan gitu. Oke, tapi yang kamu ingin ceritakan di lagu ini tuh cinta yang seperti apa sih sebenarnya, Net? Sebenarnya yang Anet ingin sampaikan itu adalah sejujurnya itu definisi cinta menurut Anet. Jadi Anet mengartikan definisi cinta menurut Anet yang akan Anet berikan kepada orang tersayang gitu kan. Cinta yang tulus, cinta tanpa syarat, unconditional love, di susah senang mereka, baik buruknya mereka, dan iya, cinta yang tulus dan ikhlas gitu. Itu yang Anet pengen taruh di lagu itu gitu sih. Kalau menurut Anet nih, seorang penyanyi 16 tahun yang nulis lagu tentang definisi cinta. Cinta itu apa sih buat Anet? Definisi cinta menurut Anet
ya cinta yang tulus gitu, cinta yang tidak memandang sesuatunya gitu. Jadi ya yang di dalam lagu ini Kak, ini tentang cinta tanpa syarat, itu definisi cinta menurut Anda. Kalau misalnya penggambaran ini sebagai cinta dari orang tua ke anaknya, itu Hmm. apakah Anet yang memang deliver itu atau memang karena mungkin eh, karena umur Anet masih cukup muda, jadi begitu dulu deh gitu? Gimana? Sebenarnya itu juga perasaan Anda, maksudnya Mhm. lagu ini kan universal, bisa untuk Betul. keluarga, bisa untuk teman, bisa untuk pasangan gitu kan. Hmm. Dan di music video itu ada satu cerita tentang ibu dan anaknya. Si Iya. anaknya yang benar-benar kayak kesel sama mamanya, kayak marah-marah Hmm. minta beliin handphone, tapi mamanya karena Iya. mungkin punya maksudnya apa ya, ya belum belum bisa lah untuk membelikan handphone itu ke anaknya. Jadi Iya. itu sih tentang cinta yang tulus dari ibunya ke anaknya, walaupun anaknya Hmm. suka marah-marahin ibunya gitu, tapi si ibunya tetap sayang gitu. Iya, 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 iya. Ini Itu banyak ya. banget listeners yang bilang sapa dong gitu. Kak Anet Wah, cantik hai banget gitu. listeners. Ini ada 836 orang yang lagi nonton, katanya minta disapa nih Wow, sama luar Anet. biasa. Hai listeners, terus ada Aneters juga, nama fans aku Aneters Kak. Aneters, halo selamat malam Aneters. Kalau ngomongin soal Aneters nih, seberapa dekat Hmm. sih kamu sama Aneters? Deket banget sih, tapi kan mungkin sekarang lagi pandemi gini kan, lagi pandemi, Hmm. jadi biasanya dulu suka offer-offer kayak mungkin aku manggung di satu mall mana, terus ada Aneters, terus kita kayak selesai acara kita ada kadang kayak ketemu gitu. Tapi mungkin karena Hmm. sekarang lagi pandemi, jadi off air kayak gitu mungkin belum terlalu ada ya, maksudnya Hmm. belum terlalu dijalankan lah gitu. Jadi Hmm. ya mungkin berkoneksinya lewat virtual, lewat online kayak gini, media sosial gitu sih. Dan berkomunikasi dengan pendengar tuh sebenarnya lewat karya sih. Nah, ngomongin soal itu, gimana pandangan Aneters ke lagu baru ini nih? Pandangan Aneters, ya puji Tuhan mereka sangat mengapresiasi karya Anet gitu kan. Dan mereka juga nge-support banget, jujur mereka nge-support banget, mereka dengerin lagu Hmm. aku di platform-platform musik, dan mereka nonton music videonya gitu. Hmm. Itu benar-benar support yang apa ya, aduh Anet nggak bisa kasih apa-apa loh ke kalian, Anet cuma bisa kasih karya doang